Yang disasar tim medsos Anies Sandi ini yang paling banyak generasi apa? Generasi milenial. Swing voters. Ya, generasi milenial Swing voters yang milenial. Pemilih pemula ya, sampai mungkin ya usia 35 lah, 35. Oke, jadi dari 17 sampai 35 tahun. Iya. Seperti apa yang disampaikan pada mereka? Contoh program kita deh. buat Koran ya? poster, koran-koran internal. Oh, ini terus ya? Iya. ada Banner juga desain, ya? banner-banner. Boleh saya bacain? Pembangunan infrastruktur tak selayaknya mengabaikan pembangunan manusia. Kebahagiaan warga Jakarta pantas jadi prioritas utama. Penting bagi pemimpin ibu kota untuk memimpin warganya. Lebih dari sekadar memimpin kota. Ya, jadi kita ingin sampaikan value itu bahwasanya aturan itu kan memang untuk kebahagiaan masyarakat gitu loh, untuk kebahagiaan rakyat. Jangan sampai seolah-olah menggusur dengan alasan aturan main. Aturan main kan bisa dirubah. Pak Ahok kan bilang indeks kebahagiaan warga Jakarta naik kok di bawah pimpinannya Pak Ahok. Itu buktinya dari data yang kita sampaikan. Jadi kan basis data real apa yang digunakan kan? Ini yang diberikan lengkap ini, komprehensif. Iya, komprehensif. Tapi kalau untuk usia pemilik mula malas lah mungkin baca ini banyak ya. Ya ada yang kita apa Desainnya minimize. mudah. Oh, seperti itu. Ya. Ini yang lebih sederhana. Yeah. Kita akan buat pusat-pusat kewirausahaan di tiap-tiap kecamatan. Kita akan didik dan lahirkan 200.000 pengusaha. Ya. Jadi kalau nanti Mas Anies dan Bang Sandi jadi gubernur dan wakil gubernur, maka akan ada 200.000 pengusaha baru. Iya. Setuju. Harapannya ada 2 juta 2 juta lapangan pekerjaan. Artinya satu pengusaha kalau punya 10 karyawan aja, artinya 2 juta pengangguran berkurang gitu ya. Nah, itu udah sangat signifikan. Ini kan mudah diucapkan, mudah ditulis, tapi nggak mudah untuk dilakukan. 200.000 pengusaha Dan luar biasa. itu sudah kita lakukan. Pengusaha Ini baru. jadi kita konsepnya seperti tadi Mas Antoni sampaikan kan ini banyak gor-gor, gelanggang olahraga remaja, ada juga kantor kecamatan, kantor kelurahan, itu kan bisa dimodifikasi, diberdayakan. Misalnya apa? Kalau kecamatan diberdayakan jadi virtual office untuk mencetak pengusaha. Iya, apa jadi yang dibayangkan? coworking space artinya kan Apa? selama ini kan para pengusaha yang lahir ini mungkin ada ide gagasan banyak, tapi dia tidak ada tempat untuk berkantor, tidak ada tempat untuk kumpul sarana untuk bertukar ide dan gagasan. Nah ini kan kalau diduplikasi secara luas ini kan bisa menjadi suatu hal yang viral. Karena intinya kan menumbuhkan pengusaha itu bukan hanya hal technically, tapi bagaimana how to inspiring. Kampanye sudah dilakukan, bahkan sangat detail siapa yang akan dikasih, bentuknya seperti apa, apakah lengkap, apakah cuma hanya banner yang singkat, itu luar biasa. Tapi yang saya tanyakan, apakah juga luar biasa ketika menerima ancaman atau hinaan atau bulian dari luar? Apa yang dilakukan tim medsos? Kalau kita sih sudah sering ya Sering dibully ya. Sering dibully? Sering dibully. Klarifikasi secara santun. Panas nggak dibully? Enggak lah, artinya kan ini resiko politik, konsekuensi politik yang harus kita lalui. Nggak, kalau kata bahasa anak sekarang nggak baper, nggak bawa perasaan. Oh enggak lah, kalau bawa baper mah kita nggak kerja. Jadi kalau dibully apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tim ini? Karena luar biasa, ada 1.500 di bawah, ada ribuan di bawah, ada adminnya di sini, pusatnya, insider. Yes, kalau kami klarifikasi secara santun, artinya beberapa kasus sebelumnya misalkan isu seperti celana Bang Sandi itu kan celana training. Celana training itu tidak esensial dan itu diedit oleh pihak yang memang yang bukan dari kami ya, yang tidak bertanggung jawab. Artinya secara kami scan digital, wah sakit gitu loh. Artinya kita bukan klarifikasi soal celananya, tapi kita klarifikasi. Marilah Pilgub DKI ini kita isi dengan adu gagasan. Jadi tidak pernah kemudian dilawan dengan serangan lagi, kemudian semakin memburukkan, membusukkan, dan membuat konflik di media sosial. Saya pikir semangat dari tim kami, Anies Sandi selalu ingin bahwa ini kemenangan Pilkada DKI inilah kemenangan bersama. Siapapun yang menang nanti adalah kemenangan bersama. Iya, terima kasih Mas Angga Wira. Siap. Dan juga Mas Anton Thank you, Mas Leo memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih kawan-kawan. Kepada pasangan calon masih sesuai dengan urutannya. Dani Alisera dan Pak Sarif. Terima kasih. Saudara, saya datangi tim media sosial dari pasangan Ahok Jarot, kebetulan ada di kantor DPP Partai Nasdem.
Mbak Hani Anissa. Iya, betul. Iya, koordinator tim media sosial Ahok Jarot. Betul sekali. Oke. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Mbak, kenapa ada di Partai Nasdem? Jadi koordinator media sosial pasangan Ahok Jarot ada di Partai Nasdem? Ada. Jadi kita Seluruh terpusat di sini? ya untuk sementara kita seluruhnya di sini. Termasuk juga tim dari JASMEV, Jakarta Ahok Social Media Volunteer. Jadi relawan medsosnya Ahok Jarot lah. Ya, jadi kita koordinasi sama teman-teman relawan dari JASMEV. Nasdem dan tim SES merangkul semuanya itu, merangkul semua teman-teman relawan termasuk JASMEV, ada juga Ahok Garis Keras, Muda-Mudi Ahok yang memang berkecimpung di sosial media. Jadi ada berapa orang tuh kalau kita bicara Partai Nasdem ya, pengusungnya ada PD Perjuangan juga, campur lagi relawan JASMEV, dulu kan Jokowi Ahok Ya, betul. Social Media Volunteer ya. Ya, Ini banyak banget dong tim medsosnya. ya betul. Ada berapa? Tim medsos sebenarnya cuma satu gitu, cuman kita berkoordinasi dengan mereka gitu. Jadi kita Mereka nggak siapa? mau, mereka ini relawan-relawan dari JASMEV ini gitu. Mereka ini militan dan memang mendukung, mau mendukung Ahok secara sukarela gitu kan. Jadi pusatnya hanya satu, Ya. tapi relawannya yang banyak. Ya, kita betul relawannya yang banyak. Ada berapa relawannya? Kalau untuk di Jakarta sendiri ada ribuan, kita Ribuan? relawan untuk di sosmed. Dan terpusat stasiunnya di sini. Ya, Jadi kita mereka nyetor ke sini, mereka nyetor gambar ke sini, mereka Betul. nyetor berita ke sini dan lain sebagainya. betul. Jadi teman-teman relawan ada menyetor kinerja-kinerja Ahok gitu. Soal kayak 5 km Ahok gitu, mereka foto di jalan menemukan kinerja Ahok atau mereka menemukan foto-foto yang menarik, mereka kirim ke sini, kami olah lagi agar lebih menarik, lalu kita sebar ke teman-teman relawan dan teman-teman tim SES. Apa itu 5 km Ahok? 5 km Ahok ini jadi inisiasi dari teman saya namanya Mas Haryadi. Itu dia jadi kita sambil jalan pagi atau jalan sore. Olahraga gitu ya? Olahraga, kita olahraga. Lalu setelah jalan itu kita menemukan kinerja Ahok seperti RPTRA atau trotoar yang sedang dibenahi. Itu artinya kan pembangunan sedang berjalan. Saat pembangunan sedang berjalan itu kita foto, terus kita collage, kita sebarkan lagi gitu. Foto, kemudian dikumpulkan, Betul, masukin sini. masuk sini. Oh, namanya apa ini ruangannya? War room. War room. Ah. Boleh nggak saya lihat? Boleh, boleh. Benar. Ya silakan Mas. Dibuka 24 nggak apa nih? Nggak apa-apa. Ini kebuka semua loh nanti. Kita terbuka semua karena kita nggak memproduksi sesuatu yang negatif gitu. oke. Kita Jadi semua semuanya akuntabel, terbuka, boleh. Boleh. Saya lihat detail-detailnya boleh nanti. betul. Kita ke atas ya Mbak ya? Oke Mas. Oke. Silakan Mas Aiman. Ini war room, Ya betul. ruang perang tim medsos pasangan Ahok Jarot. Serem amat sih namanya ruang perang, war room. Iya Mas. Kenapa namanya war room?